Oke, halo semuanya. Hai semuanya, ketemu lagi di Pot Ega Sheila Podcast. Ya. Enggak Kalau Sheila disingkat tuh S, es jadi batu S pot podeng, podeng. es podeng. Halo semuanya. Jadi kali ini kita Kali ketemu ini lagi. kali ini udah pakai dua mic, Iya kali. jadi suaranya, jadi suaranya bagus nih. Iya, iya, Mau iya. sombong, mau Bagus sombong. lah, bagus. Kemarin juga bagus. Tapi satu mic diganti-ganti. Mesra kan sebagai pasangan suami Mesra. istri kan. Iya iya iya. Oke, nah ini yang kali kedua. Suaranya Sheila agak sedikit bindeng-bindeng, lagi batuk. Lalu kali ini kita mau bahas apa, Pak Ega? Iya, seperti yang di podcast pertama. No, kita kenalan dulu nggak? Nggak usah. Gak usah, orang udah Oh, kenal. siapa? Hah? Siapa yang kenal? Nggak tahu lah, pokoknya ada lah. Yang nonton 90 Yang penting kita views bikin sebelumnya. bikin clickbait nanti supaya ketonton jadi orang kenal sama kita, ya kan? Oke. Oke. Oke, mau bahas apa kali ini? Kali ini mau bahas tentang yang namanya mimpi. Ini ada filosofinya. M. Bukan, bukan, Lah, bukan. oh. Filosofi, bukan singkatan. Oke, oke. Enggak ke situ Soalnya kalau arah. yang lain itu dia filosofi dia. Enggak ke situ arahnya. Oke. Jadi ada filosofinya. Jadi Siapa filosofinya dari siapa? Jangan sembarangan iya ini ngutip-ngutip. enggak, ini enggak ngutip. Iya Oh ini iya. ngutip. Nah, kan filosofi soalnya. Jadi Oke. ini ngutip dari seseorang yang saya kenal dekat. Oke. Jadi eh apa dia itu dia itu mendiang papa saya. Oke. Almarhum. Saya sendiri almarhum. Saya sendiri nggak pernah dengar dari dia. Oke. Dengarnya dari mamah kayaknya deh. Nah iyalah dari siapa lagi? Nggak usah, bisa dari mama, bisa dari kakak kan, Oh iya. gitu kan. Kayak tapi dari mama. Iya, oke. Mudah-mudahan. Nggak tahu lah. Pokoknya gitu ya. Karena almarhum kan udah, saya yatim dari umur 5 tahun. Jadi kan apa nggak gitu kenal deket ya. Cuman ada satu yang saya selalu teringat gitu. Entah dari mana saya lupa, tapi teringat bahwa ini adalah perkataan ayah saya. Ayah. Iya apa? Dia bilang gini, mimpi itu punya sayap. Dan eh, setiap kali kita bermimpi, mimpi itu akan terbang sampai ke yang maha kuasa. Sampai nanti suatu saat itu akan terwujud. Oke. Ngomong-ngomong, papa saya ateis. tapi Iya, tapi iya. dia bisa bilang gitu tentang mimpi. Mm-mm. eh Iya, jadi dan yang saya selalu percayai akhirnya adalah Mm-mm. kita tuh semua harus punya mimpi. Oke. Kita semua harus punya mimpi. Saat dimana manusia itu berhenti untuk punya mimpi atau Mm-mm. bermimpi, Mm-mm. bukannya ngeres ya, tapi nggak punya mimpi atau berhenti untuk bermimpi, maka insight dari seseorang itu sebenarnya udah nggak ada, udah mati. Oke. Setuju nggak dengan statement itu? Hmm, ya nggak juga sih ya. Jadi Ya, ya kalau misalnya itu kan quote dari almarhum papa kan. iya. Ya udah. Oh, enggak, quote-nya Bukan nggak sepanjang itu, oh. quote-nya cuma yang depan doang. Mimpi itu punya sayap, Oh, oke, oke. nyampe ke Tuhan, tapi nanti suatu saat itu akan bisa terjadi gitu loh. Dia sampai di situ Oh doang. iya, ya, oke. Sisanya tuh penalaran atas saya punya kehidupan Oke, oke, aja. maaf, maaf. Iya, iya, iya. Iya, iya. Setuju nggak setuju ya? Oh, ini nanya pendapat. Nanya pendapat, nanya Oh, oke, pendapat. oke. Menurut saya sih sebenarnya tidak. Kalau saya, yang saya percaya bahwa sebenarnya setiap orang itu punya mimpi. Hmm. Tapi tidak setiap orang itu menemukannya.
Jadi gini, eh, Mewujudkan atau menemukan? menemukannya bahwa dia sebenarnya punya mimpi. Oh, Jadi ibaratnya gini, kayak kita itu saya lupa ya siapa yang pernah sharing itu juga udah lama, tapi nginget gitu bahwa kita itu sebenarnya hidup di antara banyak elemen-elemen, asik, ya kan? Jadi em susu. ah, oh, saya nggak nyambung. Iya Ya, ya, lanjut. oke. Sorry, sorry. Haus Pak. Jadi maksudnya dalam artian kita tuh hidup di antara banyak elemen, banyak aspek, banyak zona gitu, dan setiap orang itu mempunyai elemen-elemen yang berbeda yang akan menarik elemen-elemen yang berbeda juga gitu. Dan em, mimpi itu adalah salah satu yang sebenarnya ada selalu di sekitar dia, cuman em, somehow belum ketemu sampai bisa connect gitu. Somehow belum ketemu sampai elemennya itu dia bisa tahu, oh sebenarnya saya tuh punya mimpi, atau sebenarnya saya tuh bisa bermimpi seperti ini gitu. Jadi it's just like sebenarnya semua orang bisa bermimpi. Tapi saya setuju dengan kamu bilang kalau misalnya itu seseorang misalnya sudah berhenti bermimpi, dia tuh kayak kehilangan insight ya. Tapi kalau saya bilang sebenarnya bukan ke insight, lebih ke nggak ada tujuan hidup. Iya, Kayak ya udah, kayak mayat berjalan. ya nggak juga, nggak sampai semayat berjalan, tapi ya I just go with the flow. Sebenarnya itu juga yang saya rasain setelah jadi ibu rumah tangga kan, kayak eh, menjadi ibu rumah tangga adalah profesi terberat karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di detik selanjutnya. Kayak Setuju. you already planning everything, dalam satu detik tiba-tiba semua crash, chaos gitu kan, karena perubahan mood, perubahan cuaca, perubahan emosi anak-anak. Jadi em, sama seperti itu. Percuma punya mimpi, maksudnya percuma punya mimpi, mending saya nggak usah mimpi karena terlalu terombang ambing hidupnya. Kayak nggak tahu banget itu, jadi ya udahlah, go with the flow aja, tungguin suami, tungguin saudara dan segala macem. Makanya banyak sekali saya ketemuin teman-teman juga yang mungkin mungkin bukan berhenti bermimpi, tapi tetap bermimpi tapi menguburkan mimpinya Karena gitu. berhadapan dengan realita. Karena memang sekarang sedang menjalankan tugas mulia, berhadapan dengan realita yang kita anggap sebagai ladang pahala, tugas mulia, dan entah suatu saat atau kapan bisa dipertemukan lagi. Nah itu tadi dengan elemen itu dan bisa bermimpi itu gitu. Oke, oke. Itu kalau kalau kita bilang misalnya kita lihat secara rohani atau dengan iman, kapan Tuhan mendengar atau menjawab doa-doa kita untuk mewujudkan mimpi itu kan, Hmm. di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, which is we don't know juga Ya. gitu. Ini Kenapa kenapa, tiba-tiba membahas mimpi sih Pak? ini kenapa dalam banget ya? Enggak sih, biasa aja. Enggak, biasa Kamu aja. kan memulai dengan coachnya Papa, ya gimana, aku Ya, pikir filosofinya siapa, enggak, soalnya Calontong kah, siapa kah? soalnya tiap kali bahas, kalau tiap kali bilang mimpi tuh maksudnya mimpi ini bukan mimpi tidur Bunga bermimpi tidur, ya, tapi cita-cita, visi, iya, impian, visi, impian. visi. Karena saya selalu percaya setiap manusia tuh punya di em, kata-katanya mungkin nggak tepat kalau ditaruh sama Tuhan ya, tapi Panggilan, iya punya punya sesuatu yang di dalam hatinya tuh pingin sekali dia kerjakan. misi. Ya visi, misi, Iya. heeh, heeh. Gitu, dan ya sering benar seperti yang kamu bilang, habis itu tapi distraksi dunia tuh kayak banyak banget gitu kan, pekerjaan, keluarga, pekerjaan, relasi, Uang, uang, eh, financial. apalagi ya, dan lain-lain gitu kan, mungkin eh, ya yang lain-lain banyak banget gitu ya, sehingga kadang-kadang kita lupa sama, wah iya ya, mimpi kita apa gitu kan, mimpi kita apa nih, apa yang membuat kita tuh bener-bener merasa hidup, iya kan, karena kayak saya tuh mau
melakukan apapun asal ada uangnya ya happy-happy aja gitu kan. Karena panggilan sebagai karena kewajiban sebagai seorang kepala keluarga, ya pokoknya gue harus nafkahin keluarga gue Tapi gitu emang sih. itu mimpinya. Bukan. Nah itu makanya itu kan distraksi kan. Itu distraksi dari mimpi kan. Dis- Cuanisme. Alias Pokoknya cuanisme. apapun demi uang gitu kan. Apapun demi uang. Nah, sampai ya karena distraksi-distraksi itu jadi lupa bahwa sebenarnya oh saya tuh sangat bahagia banget loh waktu bisa bersama-sama dengan sebagai seorang dokter ya, bersama-sama dengan pasien. Tapi memangnya menurut Bapak sendiri, Bapaknya ini panggilannya apa? Ya panggilannya ya kan kenapa jadi dokter ya kan karena pengen melayani pasien dong. Oh, oke, bukan melayani Tuhan. Dulu nggak begitu. Ya sekarang udah lebih 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 tua ya mungkin lebih dekat ke kematian jadi ya Hidup cari alasan ini. Iya, cari iya, iya. alasan untuk melayani Tuhan dengan melayani sesama katanya gitu. Tapi beneran waktu ngelayanin pasien tuh kita ngerasa happy gitu kan. Tapi habis itu kedistraksi lah karena ya tanggung jawab pekerjaan pernikahan kita Oh mau iya, mau jadi nggak mau harus cari pernikahan uang. kita adalah distraksi dari panggilan Anda. Bukan. Wah, nanti kita bahas tentang itu ya. Ya elah, Panggilan tanggung banget, Pak. panggilan dan Apa? profesi. Iya itu nanti. Iya. Ini bahas mimpi dulu, Pak. Iya, Dikit ini lagi kita nih, bahas waktunya mimpi. 5 menit Ya, lagi. oke. Jadi ngebahas mimpi. Nah, jadi bicara tentang mimpi, eh, pada prinsipnya kayaknya kita sepakat bahwa setiap orang punya mimpi. Setiap orang punya visi, setiap orang punya misi. Walaupun kamu bilangnya elemen, saya bilangnya mimpi, gitu. So, what is yours? Ceilah, mimpiku. Iya, Sebenarnya mimpiku tuh suatu saat itu bisa punya ladang isinya pohon durian. Jadi kapanpun saya mau makan durian, saya tinggal petik, Pak. Boleh nggak mimpinya kayak mimpi gitu? yang ini kok agak berbeda dengan mimpi yang disampaikan beberapa tahun yang lalu ya sebelum kita menikah. Ya nggak Oh, apa-apa. beda ya? Ya nggak, itu kan juga Oh, salah oke, satu oke, mimpi. oke. Memangnya mimpi Ya, ya, cuma ya, ya, ya. satu, kan banyak. Oh, Tapi itu Bapak berharap mimpi yang itu itu kan dijawab. nggak akan ngebuat bahagia. Siapa bilang? Bah, Coba kamu punya ladang pohon durian. iya, Bahagia nggak lu? bahagia. Lu jual berapa jadinya tuh Ya, durian? cuan juga. Nah iya, bahagia juga kan? Bahagia juga. Iya. Iya, mimpi Benar, saya salah satunya benar. itu punya sekolah. Itu dari dulu. Itu sebenarnya sebenarnya nggak pernah stated to myself kalau saya bakal punya sekolah, tetapi selalu tuh ada kayak ngelihatin anak-anak seneng, ngelihat sekolah, misalnya lihat satu sekolah nih, selalu tuh di kepala saya ada koreksi sendiri, oh ini sekolah harusnya gini gitu loh. Terus tiba-tiba kalau misalnya punya sekolah sendiri, udah punya kebayang tuh misalnya saya maunya ngapain, ngapain gitu. Jadi padahal tidak, saya bukan tipe murid akademis yang sangat rajin di kelas, em, yang ranking gitu, enggak, yang pintar di mata pelajaran, sungguh tidak gitu, malah justru kebalikannya. Beberapa kali jarang masuk kelas, bahkan seringnya tidak masuk kelas kalau mau ada event seni, olahraga, karena ngurusin yang lain atau kepanitiaan acara sekolah. Jadi jarang sekali itu, bukan karena saya suka belajar, tapi saya merasa bahwa edukasi belajar itu adalah sesuatu yang harus kita tanamkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebenarnya mulai dari situ, berawal dari saya sendiri punya masa kecil TK dan SD tuh menyenangkan sekali menurut saya ya, Iya, iya. gitu. Dan saya tidak merasa semua orang memiliki privilege itu, sehingga gambaran saya terhadap sekolah yang ideal pun itu menjadi bukan berawal dari rasa sakit hati, tapi dari rasa ingin membagikan kebahagiaan itu kepada semua orang. Supaya orang merasakan sekolah yang menyenangkan yang sama. Iya, the joy of uh, learning, the joy of studying, dan the joy of childhood itu loh. Karena
ada juga yang kayak misalnya kamu gitu kan, kamu kepengen punya atau kepengen atau ada orang yang pengen jadi dokter jantung karena zaman dulu mungkin dia nggak bisa, bapaknya meninggal karena misalnya nggak bisa Serangan serangan jantung. jantung misalnya Ya, gitu kan, kayak ya. kamu misalnya. Ada kan yang berawal dari situ, maksudnya bukan sesuatu yang painful tapi belajar dari kesalahan. Ya, Nah, kalau saya enggak, saya memang menurut saya ya, TK saya dan SD saya itu sangat menyenangkan dan saya merasa kayak, duh, kalau it's supposed to be like that. Dan saya berharap suatu hari saya juga pengen punya sekolah yang seperti itu. Tuh, itu aja sih, dan itu cuman itu tidak saya tekunin seperti kayak oh oke, one day saya akan punya sekolah, enggak, tapi itu selalu ada, selalu kayak membayang-bayangin, selalu ada, karena saya tidak sampai ambil sarjana pendidikan, enggak kan, ya. saya enggak sampai Master of Education atau Bachelor degree. Diploma of Montessori. Ya itu selanjutnya Pak, setelah itu. Oh, Makanya saya bilang akhirnya ditemukan kan, elemennya ditemukan. elemennya Iya. ditemukan. Ya, ya. Susu yang tadi. Padahal padahal itu elemen itu ditemukan pada saat pandemi ya, saat semua orang tuh No berpikir, no no, enggak dong. oh enggak ya, itu Enggak sebelum dong, pandemi. iya. Oh iya iya, betul Kayak betul gitu betul, itu satu sebelum tahun pandemi. 2018. Oke. Oke. 2019. Ya, ya. Iya. Nah, berkaca dengan kata sekolah. Jadi saya pernah pernah mendengar atau membaca di mana, akhirnya barusan kamu ngomong itu dan saya Google. Jadi ternyata bahasa Inggrisnya kan school ya, sekolah itu school. Ternyata itu akar katanya berasal dari bahasa Yunani. Sekolah. Saya nggak tahu gimana bacanya sih. Mana? Ini Lu gak nyampe mata saya, skole. Pak. Sorry ya kalau salah. Ya, sekolah, Iya, skole dibacanya ya. sekolah. Nah, artinya Mm-mm. ternyata adalah leisure. Iya, betul. Apa itu leisure? Nyantai. Santai. Iya. Ada yang pernah yang waktu itu saya dengar adalah kurang lebih mengisi waktu luang, Betul. gitu ya. Jadi ya memang pada dasarnya dulunya banget itu diciptakan untuk, artinya untuk mengisi kekosongan waktu dalam bentuk leisure, Mhm. gitu kan. Mm-mm. Tetapi ya mungkin Shifting. tantangan zaman berubah, Perang dunia. perang dunia terutama especially ya, Mm. as we know. Um, Kenapa tapi perang dunia ngerubah itu? Coba. Mungkin yang lain nggak tahu soalnya. Kita kan udah sependapat nih, kenapa perang dunia merubah itu kan. Tapi Loh, iya. mungkin Perang yang dunia lain mengubah nggak tahu. apa? Mengubah apa dulu? Merubah konsep sekolah. Oh, oke. Ini menarik nih. Enggak sih, enggak. Karena semua, Mungkin buat kamu menarik, mungkin buat beberapa orang ya enggak semenarik itu ini saya juga. sampai senderan. Karena ini seru banget. Kok but we only have 1 minute left. Gak apa-apa 30 menit. Masih ada 11 menit Enggak, lagi. sebenarnya perang dunia itu banyak aspek yang bisa dibahas dan kejadiannya banyak, tapi kita fokusnya pada anak-anak yang usia dini aja karena kebetulan yang saya Ya. pelajarin. Hmm. Dan jujur nanti Bapak sharing lah dari Bapak. Cuman yang saya pelajarin aja nih, ini pengetahuan masih sangat basic dan dasar. Jadi kalau dibilang perang dunia itu mengapa jadinya mengubah atau mungkin menjadikan pendidikan atau sekolah itu yang sesuatu yang menyeramkan dan keharusan, karena memang pada saat perang dunia itu anak-anak dituntut untuk bertahan hidup. Satu, they have to survive karena banyak yang orang tuanya yang sudah menjadi korban, banyak orang tuanya ditangkap, banyak yang masih sama-sama mereka dan mereka harus menyelamatkan orang tuanya sendiri. Jadi peran anak-anak itu yang waktu pada saat usia segitu mereka yang seharusnya dilindungi, di situ mereka harus melindungi diri masing-masing. Yeah. Dan salah satu caranya they have to find the knowledge. Mereka harus dihubungkan dengan pengetahuan untuk bertahan hidup. Secepat-cepatnya dan semudah-mudahnya. Dan secepat itu dan sehingga-singkasnya, dan mereka harus mengerti di kondisi seperti itu. Yeah. Karena kalau enggak bisa habis itu you die gitu kan, mati.
Nah tuh timernya begitu. By the way kita habis pasang timer dan timernya bunyi. Timer biar Nggak apa-apa, nggak tapi ngoceh terlalu panjang. iya, tapi Ya ini jadi kayak konsep gitu. supaya orang ngerti juga, kita bersama-sama mengerti sesuatu yang sangat menarik ini karena perubahan ini terjadi memang. Ya dan itu jadinya mau nggak mau bagaimana dikemaslah suatu ilmu itu diberikan kepada anak agar mereka bisa mengerti dengan sehingkas dan secepat-cepatnya Ya, tanpa harus banyak segala macem gitu karena memang pada saat itu yang difokuskan adalah untuk bertahan hidup, untuk survive, untuk bisa menangkap ilmu itu secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya itu. agak mirip proklamasi ya. Iya, jadi seperti itu. Ya. Karena eh em, makanya kenapa setelah itu kan model pendidikannya satu arah. Satu arah artinya gurunya menjelaskan, anaknya duduk segehombolan tapi duduknya bentuk model teater kan, Hmm. teater gitu. Jadi kayak mobil model bioskop, duduknya berbaris ke belakang, Hmm. sejajar, ada yang paling depan, ada yang paling belakang. Itu karena ya memang kondisinya pada saat itu seperti itu. Hmm. Tidak punya ruang yang luas, tidak, dan mereka tidak bisa melakukan banyak material melakukan atau eksplorasi alat peraga, material ya. Tidak tidak ada waktu untuk itu. Hmm. Informasi harus diberikan secepat-cepatnya. Hmm. Ya, tapi ini hanya terjadi di beberapa tempat. Jadi tidak Beberapa semua, negara. iya, tidak Ya. tidak specifically semua begitu karena as we know pendidikan di banyak negara juga, misalnya kayak di Finlandia yang dianggap sebagai kota terbahagia di dunia, itu anak-anaknya tuh sampai SD kelas 1 baru mereka mengenal yang namanya baca tulis. Baca alfabet itu baru di sana SD kelas 1 tuh. Ya. Baru alfabet, numeral itu semua baru di sana. Dan and they don't have homework, mereka harus bermain. Bahkan teman SMA saya itu yang anaknya baru pindah ke Perth itu eh sekolah di Australia itu main-main aja, dan dia khawatir ketika nanti baru pulang ke Indonesia dibilang kamu ngapain ke sana, anakmu cuma main-main kenapa nggak sekolah. Padahal Hmm. sekolah di sana sekolah main-main ya kan Ya. gitu. Bentar. Konsep eh, yang dimaksud Panjang main-main. nih, panjang nih. Enggak. Soalnya terminologi yang dipakai menarik. Ya, Main-main, mm-mm. iya kan? Iya, saya gunakan terminologi yang semua mengerti lah, karena kan yang dengerin teman-teman dan orang tua pada umumnya kan. Iya, Ya, berarti kan sebenarnya kalau dibilang kamu ngapain sekolahin anak kamu di sekolah yang main-main aja, mm-mm, berarti sebenarnya memang mindsetnya mm-mm, mayoritas dari kita, mm-mm. mungkin termasuk saya beberapa tahun yang lalu, ya sekolah itu adalah tempat untuk mencari ilmu, Ya, bukan leisure tadi, mhm, gitu kan? ya, Bukan leisure tadi untuk supaya diciptakan suasana bahagia buat anak, mm-mm, supaya dia nggak stop belajar hanya sampai di titik universitas, tapi dia akan stop belajar waktu dia stop bernafas dan bermimpi. oke, Bener nggak itu? ya Oke, betul. oke. Yuk lanjut. Ya udah, apanya lagi? Lu. Kepotong sih jadinya. Ya Yang teman mana lagi? kamu, teman Udah kamu gitu sekolah. aja. Jadi kan Hmm. dia khawatir, dia bilang Shell ini gimana nanti kalau saya pulang Makassar. By the way kan saya Temennya di Makassar berarti nih. teman Makassar Oke, nggak dong. usah disebut. Nggak usah. Boleh lah nanti kalau sudah pulang. Jadi teman saya itu harus ikut suami untuk suaminya pendidikan S3, anaknya sekolah di Perth, jadinya ikutan. Jadi dia berpikir dong, nanti kalau saya balik Indonesia, keluarga aku bilang kok kayaknya anaknya agak bodoh-bodoh ini, ndak sekolah di sana. Padahal ya sekolah preschool, kindergarten di sana ya memang bukan bukan fokus pada academic learning as we know di sini, Ya. bukan fokus pada alfabet, numeral,
berhitung segala macam, karena ya itu tadi, balik lagi kita lihat dari akar setiap negara, histori setiap negara, itu juga yang mempengaruhi pendidikan setiap negara kan. Betul. Dijajah oleh siapa, Ya. merdeka tahun berapa, perang dunia kenanya sama siapa, itu juga yang mempengaruhi sehingga government-nya atau pemerintahnya itu set education harus seperti ini nih untuk generasi mereka, harus Ya. kayak gini nih, harus kayak gini nih gitu. Ya. Jadi setiap negara udah diskusi yang mana yang menurut mereka penting gitu. Iya, iya. Nah, jadi ini kenapa Kenapa salah Pak? ya? Salah ya. Salah Sebenarnya ya? kita bicara awalnya mau mimpi ya. Ih kok dalam banget sih? Ya kamu ngomongnya Iya. sekolah. Ya nggak apa-apa. Tapi ya kita Ya udahlah, mimpi balik mimpi lagi lah. udah jangan, udah 25 menit. Oh iya iya iya. Ya Ya nggak udah. apa-apa, 5 menitnya mimpi lah. Jadi biar conclusion. Iya. Oke. Iya. Jadi menurut Bapak mimpi itu penting apa tidak? Saya setuju dengan mendiang. Saya ngomongnya mendiang sih ya. Lah Mendiang iya papa, dong. almarhum Almarhum. papa. Mm-mm. Saya selalu setuju dengan itu. Mungkin memori atau pengetahuan akan mimpi itu memang diturunkan secara genetik, sehingga walaupun papa nggak ada waktu saya umur 5 tahun, saya tetap setuju dengan bahwa mimpi itu seperti detak jantung kita. Jadi once seseorang berhenti bermimpi, bukan ke distraksi ya. Kalau ke distraksi ya udah ke distraksi. Tapi Mm-mm. dia berhenti bermimpi, dia pada titik tertentu dia akhirnya bilang kepada dirinya sendiri, saya sudah nggak mau ngejar mimpi saya lagi. Oke. Pada saat itu menurut saya seseorang itu udah kehilangan jati dirinya untuk hidup. Karena Oke. yang ngebuat saya kayak gini, kamu seperti kamu, adalah karena kamu mau mengejar mimpi, kamu mau mencapai mimpi kamu, walaupun kamu tahu saat ini nggak bisa, distraksi 2 anak like Man. I don't bentar, even bentar. get I don't even can get pee Gitu kan. poop. Iya, Oke. distraksi 2 anak, tapi you know deep down yang seperti tadi kamu bilang itu ada eh apa kayak bayangan yang selalu hadir, eh apa mim eh apa ya, memori-memori yang selalu hadir yang mengingatkan kembali bahwa you want to build the school, you want to build the school, gitu kan. Mengingatkan regardless seberapa hebat badai atau distraksi yang sedang terjadi, Hmm. ya kan. Nah, so 5 menit terakhir, udah. 2 Jadi menit. menurut saya seperti itu. Oke. Menurut saya seperti itu. Jadi ini juga waktu yang sangat baik sekali untuk menginformasikan bahwa sebentar lagi Sheila akan Belum. mulai mengejar mimpinya kembali. Ya, jadi mulai masuk ke bidang edukasi gitu ya, walaupun mungkin untuk membangun sekolah butuh effort yang sangat besar. Dan cuan. Ya, uang, lahan, tenaga, pikiran, Suami. ya kan, administrasi, belum, dan lain-lain sebagainya. Tapi I think semuanya akan di start dengan satu langkah pertama, ya kan. Dan langkah itu adalah kalau di Instagram bilangnya @littleamico ya. Oh ini ujung-ujungnya promosi kamunya. Hah? Ujung-ujungnya kamu mau Enggak, ini kan promosi. kebetulan aja nge-link gitu. Kan ini Oh iya iya loh, iya. ini kan podcast unscript, Oh iya iya. ya kan? Walaupun di otak saya Udah scripted banget. Pak. Ya, oke. Oke. Jadi mungkin kita cuma mau kasih tahu bahwa keep on dreaming ya, whatever happens in your life. Iya. Ya menurutku bahwa kalau kita masa saat ini sedang tidak punya mimpi, bukan sesuatu yang buruk, Ya. bukan sesuatu yang parah, kalau kata Elgio parah. Bukan sesuatu yang jelek, bukan, tetapi mungkin malah mumpung kita masih bisa hidup dan mumpung kita masih bisa
punya sumber daya yang kita punya, kenapa tidak kita mulai untuk mencari tahu apa mimpi kita buat yang buat masih yang belum belum ketemu. menemukan. Karena jujur aja, saya pun tidak hidup dari keluarga atau lingkungan, apalagi kalau di kota kecil yang kita minoritas itu kita tidak close related, tidak hidup dari mimpi dan tidak kenal bahkan dengan mimpi. Ya, Ya, ya. jangan jangan heran ya kalau kamu misalnya sudah hidup di kota kecil, kamu sudah tahu kamu end up seperti apa gitu. Jadi kamu sudah tahu jalan hidup kamu seperti apa. Jadi udahlah, nggak usah mimpi. Jadi mimpi itu sesuatu yang kayak ya elah, ngapain mimpi-mimpi gitu. Kalau sama Kak saya bilang jam mau kau bermimpi, tidak berguna. Asik. Ya kan, maksudnya dalam artian deh bermimpi apa gitu kan. Apa itu mimpi? Nah, it's not something yang kita dekat. Bukan sesuatu yang Ya. dekat dan achievable. Apalagi kalau ya itu tadi yang sudah ada garis keturunan, yang sudah misalnya nih sudah punya privilege dari orang tua bisnis tertentu. Jadi udah tau lah saya nanti harus menjalankan bisnis ini until the end of my life ya gitu. Jadi ya apa itu mimpi gitu. Tidak dekat dengan kata mimpi. Ya, Gitu. ya, ya, Dan ya, ya. itu sangat sangat normal terjadi, bukan kita salahkan tapi ya it's a culture, itu budaya Betul. dan tidak ada yang salah dengan itu karena itu adalah hasil dari tradisi, adat yang gabung jadi satu. Cuman maksud saya adalah em, ketika mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang lain yang bisa melakukan, ya mungkin mungkin one day kita juga bisa melakukan itu. Hanya saja selama ini kita ketutup sama distraksi tadi, yang hal-hal yang mungkin kita merasa itu adalah distraksi padahal mungkin belum tentu, atau mungkin distraksinya malah diri kita sendiri. Banyak sebenarnya kan, tapi ya jangan merasa berkecil hati kalau mungkin tidak bertemu atau belum bertemu, tapi coba gali, coba banyak explore, coba banyak ketemu orang mungkin, atau coba banyak mengenal atau belajar hal yang baru. Karena nggak tahu tuh tiba-tiba pas ada hal yang baru, oh kayaknya saya dari dulu ya itu tadi kayak tiba-tiba klik elemennya gitu kayak Ya. Pokoknya sadar lah tiba-tiba kalau ketemu sama mimpinya tuh pasti kita tahu gitu kan. ya atau bisa juga dalam doa kalau orang yang rajin berdoa misalnya. Kayak Anda ya. Kayak Anda dong, kan saya salah satu mimpi Anda. Gitu. Oke. Oke ya. Oke. Ya, so Udah. dari saya keep on dreaming. Ya. Tetap percaya sama mimpi karena mimpi nggak selalu indah, tetapi ujungnya pasti akan indah. But we know, yang saya tahu adalah di pertengahan mimpi sampai mimpi itu terjadi itu akan struggle selalu, tetapi ujungnya itu akan ngebawa kebahagiaan, bukan uang ya, tapi akan bawa kebahagiaan. Apa dong kalau bukan uang? Karena we are fulfilling our call. Oh, menjawab panggilan. Menjawab panggilan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat bermimpi. Selamat bermimpi. Dadah. Dah.